Baik, kali ini kita akan membahas mengenai derajat disosiasi. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai reaksi disosiasi. Nah, reaksi disosiasi itu adalah proses penguraian suatu senyawa menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Contohnya gas N2O4 kemudian diuraikan menjadi 2NO2. Jadi dua-duanya terbentuklah gas. Nah, kemudian reaksi disosiasi ini mengandung satu jenis bereaksi, sedangkan hasil reaksinya dapat bisa jadi 1, 2, atau 3 senyawa atau unsur yang terbentuk nantinya. Nah, untuk reaksi disosiasi ini, ketika dia melakukan pemecahan atau penguraian zat ini, tidak semua dari N2O4 ini yang akan terurai menjadi NO2. Nah, sebagian yang terurai itu dapat kita ukur dengan menggunakan derajat disosiasi, di mana derajat disosiasi itu untuk mengukur seberapa banyak sebetulnya zat itu mengalami penguraian. Berdasarkan penjelasan sebelumnya itu dapat kita sederhanakan bahwa derajat disosiasi itu merupakan jumlah bereaksi, bisa jadi dalam mol, bisa jadi dalam konsentrasi yang terdisosiasi. Jadi berapa jumlah mol atau molar zat yang terdisosiasi atau terurai per berapa mol atau berapa molar zat yang mula-mula. Atau bisa juga kita gunakan rumus ini. Nah, dari sini jika nilai alfa atau nilai derajat disosiasi itu adalah 0, maka artinya tidak ada terjadi penguraian sama sekali. Tapi ketika derajat disosiasi atau alfanya tersebut sama dengan 1, maka kita sebut reaksi itu terdisosiasi sempurna atau semua dari bereaksi itu berubah menjadi produk. Jika nilai dari alfa itu kecil dari 1 dan besar dari 0, maka dia kita sebut sebagai terdisosiasi sebagian. Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal. Nah, di dalam suatu liter dimasukkan 2 mol gas. Oke, berarti kita mulai dari gas X2 Y2 ya. Jadi gas X2 Y2 dia akan terurai menjadi X2 ditambah Y2. Katanya volumenya 1 liter. Kemudian yang dimasukkan adalah X2 Y2 adalah 2 mol. Jadi mula-mula 2 mol X2 Y2. Kemudian kita cari berapa yang bereaksi dan berapa yang pada saat setimbangnya. Jika saat setimbang terbentuk 1 mol gas X2, nah jadi pada saat setimbang ternyata ada 1 mol X2. Maka yang ditanyanya adalah alfa. Berapakah alfanya? Sekarang kalau misalnya X2-nya pada saat setimbangnya 1 mol, maka yang bereaksinya pasti 1 mol. Di sininya juga 1 mol. Nah, berapa yang bereaksi X2Y2-nya? Oh maaf, X4Y4. Ini menjadi setengah mol karena koefisiennya adalah 1 sedangkan X2 adalah koefisiennya 2 gitu ya. Sehingga alfanya adalah yang bereaksi atau yang terurai hanya setengah mol dan mula-mulanya adalah 2 mol. Jadi setengah dibagi 2 sama dengan 1/4 atau 25%.
Sekarang kita coba lihat contoh soal berikutnya. 0,1 mol HI dipanaskan membentuk 0,02 I2 pada saat setimbang. Jadi 2 HI membentuk H2 dan I2 gitu ya. Kemudian yang HI ini mula-mulanya adalah 0,1 mol. Kemudian pada saat setimbang terbentuklah 0,02 I2. Ini mirip sekali dengan yang tadi ya. Pada saat setimbang terbentuklah 0,02 mol. Nah, tentunya ini yang bereaksi adalah 0,02 mol. Kemudian ini juga 0,02 mol karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, di sini yang bereaksi tentunya 0,04 mol karena ini koefisiennya 2 maka dikali dengan 2 ya. Sehingga alfanya adalah 0,04 mol dibagi dengan 0,1 mol. Maka ini dapatnya 0,4 atau 40% yang hanya terurai HI-nya. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya lagi. Reaksi penguraian gas NO2. Oke, gas N2O4, bukan NO2 ya. Reaksi penguraian gas N2O4 menjadi 2NO2. Katanya, pada saat setimbang diketahui mol N2O4 sama dengan NO2. Berarti mula-mulanya nggak diketahui, bereaksinya tidak diketahui. Tapi yang diketahui adalah pada saat setimbang, ininya X, ininya X. Permisalannya ya. Jadi karena ini setimbangnya X, maka ininya pasti X. Karena ini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1, maka ini setengah X. Nah, tentunya mula-mulanya adalah setengah X ditambah X. Sehingga menjadi 3/2. Jadi alfanya adalah setengah X dibagi 3/2X. Ini dicoret. Kemudian setengah dibagi 3/2. Maka dapatnya 1/3 atau 33% hanya gas N2O4-nya yang terurai. Oke, kali ini kita akan membahas hubungan antara derajat disosiasi dengan Kc. Sekarang mari kita lihat soal berikut. Ini PCl5 nanti akan berubah menjadi PCl3 ditambah Cl2 ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa PCl3 konsentrasinya kemudian dikali dengan konsentrasi Cl2 pangkatnya 1 dibagi dengan konsentrasi PCl5 dipangkatkan 1 ya. Nah, untuk PCl3 ini mula-mula ya. Ini yang bereaksi, ini yang pada saat setimbang. Oke. Nah, ini mula-mulanya adalah C, kemudian yang bereaksi adalah C alfa. Karena ini adalah C alfa, maka ini juga C alfa dan ini juga C alfa. Untuk keadaan setimbangnya, ini adalah C alfa, kemudian ini juga C alfa, sedangkan untuk yang setimbangnya tentunya C dikurang C alfa. Atau sama dengan C 1 kurang alfa. Nah, sekarang kita lihat. Tinggal kita masukkan saja nilai ini ya. Nah, Kc PCl3 adalah C alfa.
Cl2 juga C alfa. Ini kita ambil yang di bagian bawah ini semuanya ya. Kemudian dibagi dengan C dikali 1 kurang alfa. Ini C kuadrat dikali alfa kuadrat per C dikali 1 kurang alfa. Nah, C ini bisa dicoret sehingga KC-nya itu sama dengan C alfa kuadrat per 1 kurang alfa. Nah, ini khusus untuk reaksi 1-1-1 seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya reaksinya tidak seperti ini, tinggal dikalikan, dihubungkan saja. Nah, poin utamanya untuk mempermudah mengingatnya, C ini adalah konsentrasi mula-mula. Kemudian untuk mengetahui berapa banyak yang terurai, tentunya konsentrasi mula-mula itu dikali dengan konstanta disosiasinya. Sedangkan yang tersisa adalah tentunya yang mula-mula dikurangi dengan yang bereaksi. Kenapa ini C alfa? Kenapa ini C alfa? Karena memang koefisiennya 1-1-1. Oke, sekarang kita coba lihat reaksi contoh soal berikutnya ya. Tadi kita sudah tahu bahwa KC-nya sama dengan C alfa kuadrat. KC sama dengan C alfa kuadrat 1 kurang alfa. Oke, sekarang ini untuk reaksi ini ya. Pada saat setimbang, jika konsentrasi PCl5-nya adalah 1M, oke, 1M, berarti C sama dengan 1M, alfa adalah 0,206, maka tentukanlah KC, tinggal dimasukkan aja. KC-nya adalah 1M di 0,206 dikuadratkan 1 dikurang 0,206.